pemirsa, kembali ke dalam pengawalan kasus Subang. Kalau kalian mengikuti pembahasan saya terkait kasus Subang ini, pasti sudah ngeh jika ada terdeteksi adanya pelaku-pelaku ini menginginkan harta secara instan, tanpa bersusah payah, tanpa bekerja keras. Dan kemudian di beberapa hari yang lalu saya juga memprediksi bahwa adanya pembukuan yang dimanipulatif atau ketidakjujuran dalam pembukuan. Kalau dikaitkan dengan dana bantuan pos itu dihitung per kepala siswa. Kalau siswanya semakin banyak, bantuannya juga akan banyak. Kalau siswanya sedikit, bantuannya juga sedikit. Mari kita lihat saja melalui kartu tarot. Tentang dana bantuan bos. Apakah mereka melakukan manipulatif data? Apakah mereka sudah melakukan manipulatif data? Ada simbol raja, teman-teman. Tentunya raja ini bisa diartikan kepala yayasan, ketua yayasan ya, raja ya, silo ya, raja yang bisa diartikan kepala yayasan atau kepala sekolah. Tentunya dari pihak admin ini saat menginput data sudah diberikan selembaran yang harus diinput seperti ini, dan admin ini tentunya mengikuti apa kata atasan. Nah, atasan ini apakah kepala sekolah ataukah ketua yayasan? Kalau kita lihat, yang menjadi bendahara itu adalah Ibu Tuti, sekretarisnya itu Amel kalau nggak salah ya. Tentunya ketika dana ini masuk harus melalui rekening dari bendahara tersebut. Dan pengambilan rekening ini harus juga sepengetahuan atau tanda tangan kepala sekolah. Berarti data-data yang dimasukkan oleh admin ini juga sepengetahuan kepala sekolah. Sedangkan duitnya jeblok nanti di pihak bendahara yang merupakan keluarga dari yayasan, pendiri yayasan. Jadi di sini kalau kita garis lurus, jadi sepengetahuan pihak yayasan, pihak sekolah, dan si admin ini hanya menginput data atas perintah dari atasan. Dari simbol raja ini mengerucut ke masalah apakah? Mari kita lihat ada bocoran-bocoran seperti apakah ini, bocoran-bocoran terkait dana pos. Ada simbol ego, teman-teman. Ada simbol ego, pertengkaran dua pihak ya, pertengkaran dua pihak. Ego berarti karena dana pos ini muncul sebuah pertengkaran. Pertengkaran ini menurut logika saya mungkin pihak-pihak mereka ini yang sudah menginput data ini, yang sudah memberikan ide-ide itu, merasa saya sudah bekerja keras dengan adanya manipulatif data ini akan jeblok duit yang banyak. Dan ternyata mungkin di-ACC oleh pemerintah apa yang mereka ajukan itu. Dan ketika saat dana jeblok atau akan jeblok, mereka sudah merencanakan untuk mengambil dana yang merupakan data-data yang manipulatif tersebut. Tapi sayangnya pihak Ibu Tuti keberatan. Jadi pihak-pihak yang sudah memiliki ide-ide untuk memanipulatif data itu merasa uang yang jeblok dari data-data manipulatif tersebut merupakan hasil dari kerja kerasnya. Dan mereka ingin mengambil bagian itu. Apakah seperti itu? Bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi. Selanjutnya mari kita lihat ada kartu apa lagi, ada petunjuk apa lagi terkait dana bos. Simbol dari Ibu Tuti keluar. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ada simbol raja ya, simbol raja bertengkar dengan Ibu Tuti.
Jadi raja ini saya mengartikan dua hal ya teman-teman. Dua hal, yakni bisa ketua yayasan, bisa juga kepala sekolah. Hanya saja kita juga tahu ternyata uang yang jeblok itu akan masuk ke dalam rekeningnya atas nama Amel yang merupakan pemilik yayasan, keluarga pemilik yayasan. Jadi yang lebih dominan dalam masalah ini ya keluarga yayasan, berantem antara ketua yayasan dengan Ibu Tuti ini sebagai bendahara ya. Jadi ya seperti itu. Selanjutnya ada tanda-tanda apa lagi kah di sini? Ada petunjuk apa lagi kah terkait dana bos tersebut? Nah, di sini ada pertengkaran ego yang kuat ya. Kemudian di sini muncul seseorang kayak maju perang. Simbol dari Ibu Tuti ketika dia tidak meng-ACC apa yang diharapkan oleh pihak-pihak tersebut, dia mendapatkan tantangan, hambatan atau mendapatkan terjangan tombak-tombak ini. Ada simbol 9 tongkat yang melambangkan adanya sebuah peperangan. Setelah adanya ego ini, kemudian muncullah kartu peperangan yang artinya Ibu Tuti menghadapi serangan-serangan bertubi-tubi terkait orang-orang yang menginginkan uangnya itu tadi. Bukan uangnya ya, uang yang merupakan hasil rekayasa dari manipulatif data tersebut. Kemudian ada kartu apa lagi kah? Ada semangat di sini. Masing-masing pihak semangat untuk mempertahankan egonya masing-masing. Bu Tuti enggan mengeluarkan dana, sedangkan pihak-pihak yang manipulatif data merasa itu adalah hasil kerja keras saya. Simbol dari penderitaan. Nah, simbol dari penderitaan ini simbol dari para yang menginginkan uang instan tadi karena merasa hidupnya udah apa ya, bisa diartikan butuh uang. Kemudian dia juga merasa sudah hilang kepercayaannya kepada Bu Tuti karena ternyata Ibu Tuti tidak bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya, yang menimbulkan rasa-rasa sedih karena apa yang diharapkan tidak tercapai, mendapatkan hambatan-hambatan atau benturan dari Ibu Tuti. Di sini mereka sudah hilang kepercayaan dari Ibu Tuti. Harapannya Ibu Tuti bisa diajak kerjasama. Ternyata Ibu Tuti tidak mau memberikan persetujuan uang itu keluar buat mereka. Ada simbol roda berputar. Disinilah roda berputar ya. Disinilah akar dari masalah itu. Yang tadinya yayasan bisa dikatakan ya baik-baik saja, sekalipun ada gesekan gak sampai meledak seperti itu. Tapi karena masalah uang tadi yang berkaitan dengan manipulatif data, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang sudah memberikan data-data yang gak bagus itu, yang gak jujur itu, pada akhirnya ingin mendapatkan haknya. Dia merasa mendapatkan haknya padahal itu bukan haknya, karena adalah pembohongan data. Disinilah awal dari masalah itu terjadi. Roda berputar, kehidupan yang begitu berputar secara gratis. Ada kerjasama yang artinya mereka ini pada akhirnya menjalin sebuah kerjasama. The lovers, jabatan tangan, adanya sebuah kerjasama untuk apakah? Khayalan, keinginan, halusinasi. Jadi kerjasama untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi impiannya, khayalannya. Kalau uang yang jeblok nanti saya buat ini, dan mereka itu bekerja sama untuk bisa mewujudkan apa yang sudah menjadikan impiannya. Satu kartu lagi ya.
Nah, ini keluar juga terkait dari manipulatif admin ya teman-teman. Terkait dari manipulatif admin, di sini ada buku, ada wanita, ada koin. Mereka melakukan manipulatif data agar mendapatkan koin yang bisa diambil ketika dana itu jeblok. Tapi sayangnya Ibu Tuti tidak bisa diajak kerjasama dengan mereka. Mereka kecewa pada Ibu Tuti karena Ibu Tuti ternyata tidak bisa diajak kerjasama. Sebab mereka merasa saya udah kerja keras, menginput data, merencanakan gimana caranya agar dana itu bisa lebih besar daripada yang seharusnya. Dan ketika mereka ingin mengambil bagian dari mereka dari manipulatif data tersebut, ternyata Ibu Tuti tidak ACC. Disinilah akar dari masalah yang terjadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi di sini masih prediksi ya. Prediksi ini masih asas praduga tidak bersalah. Kita nggak tahu siapa yang bersalah sebenarnya. Cuman dari kartu-kartu ini menunjukkan hal-hal seperti itu. Saya mengartikan apa adanya di sini, tidak berpihak pada siapapun.